Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Ken Kelvin Sampiangin dengan NIM 2201089 kelas Teknik Perminyakan C 2022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum saya yang berjudul Jembatan Whetstone dengan kode F7. Sebelum kita masuk di bab 1, kita akan membaca abstrak. Percobaan yang berjudul Jembatan Whetstone dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan geser terhadap kesetimbangan jembatan Whetstone serta membandingkan nilai hambatan yang dihitung secara langsung dan yang ditentukan dengan prinsip jembatan Whetstone. Dengan kata kunci jembatan Whetstone dan tahanan. Selanjutnya kita masuk di bab 1 pendahuluan, di mana di bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang. Jembatan Whetstone merupakan suatu susunan rangkai listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Kegunaan jembatan Whetstone yaitu untuk mengukur suatu nilai hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Karena potensi ujung-ujungnya sangat besar sehingga dapat dirumuskan dengan perkalias silang. Selanjutnya ada tujuan dan permasalahan. Tujuan yang pertama yaitu memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Selanjutnya permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana cara memahami prinsip jembatan Whetstone dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana cara mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Selanjutnya, kita masuk di bab 2 yaitu dasar teori. Jembatan Whetstone merupakan suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Montecristi dan dipopulerkan oleh Sir Charles Weston. Rangkaian pada jembatan Whetstone dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4 ABCD atau lebih. Konsep pada rangkaian jembatan Whetstone digunakan untuk menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang tidak diketahui besarnya. Rumus pada rangkaian seri atau paralel tidak dapat digunakan untuk menentukan hambatan pengganti pada rangkaian jembatan. Berikut inilah contoh gambar jembatan Whetstone. Selanjutnya persamaan yang berlaku pada jembatan Whetstone untuk mencari hambatan pengganti adalah kita menggunakan rumus RA sama dengan R1 dikali R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian RB sama dengan R1 dikali R5 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian RC sama dengan R2 dikali R5 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R5. Kemudian RB3 sama dengan RB ditambah R3. Kemudian ada RC4 sama dengan RC ditambah R4. Kemudian R totalnya sama dengan RA ditambah RB3. Apabila rangkaian diberikan tegangan sebesar 5, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut. I sama dengan V per R total. Dengan keterangan V adalah tegangan yang diberikan pada rangkaian atau volt. I yaitu kuat arus atau ampere. Kemudian R total yaitu hambatan pengganti atau ohm.
Selanjutnya kita masuk di bab 3 metodologi, di mana di bab 3 ini terdapat flowchart atau diagram alir. Yang pertama itu buka buka file simulasi. Yang kedua, buatlah rangkaian. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan, lalu input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Yang keempat, atur R1, R2, R3, R4, dan R5. Dengan tegangan baterai pada rangkaian simulasi dengan cara klik kanan. Yang kelima itu hambatan pengganti dan arus yang mengalir. Kemudian yang terakhir, lakukan langkah 5 sampai 6 sebanyak 5 kali. Lakukan langkah ketiga sampai 6 sebanyak 5 kali dengan nilai resistor dan tegangan berbeda. Selanjutnya, prosedur kerja, di mana di prosedur kerja ini sama saja di diagram alir atau flowchart. Kemudian ada pengolahan data, di mana terdapat dua data. Data satu yaitu R1 sama dengan 60, R2 sama dengan 80, R3 sama dengan 90, R4 70, R5 sama dengan 100, di mana V sama dengan 1 sampai 10. Kemudian data 2, R1 sama dengan 65, R2 sama dengan 90, R3 sama dengan 100, R4 sama dengan 80, R5 sama dengan 110, dan V sama dengan 1 sampai 10. Selanjutnya kita masuk di bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Di sini terdapat tabel data 1 dan tabel data 2, di mana V yaitu 1 sehingga mendapatkan nilai I sama dengan 0,14. Kemudian 2 sehingga mendapatkan 0,15. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian data 2 sama saja di data 1, di mana nilai V sama dengan 1 sehingga mendapatkan nilai I sama dengan 0,12. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian ada grafik tabel data 1 dan grafik tabel data 2. Selanjutnya ada tabel regresi data 1 dan tabel regresi data 2, di mana ada X sama dengan 1, Y sehingga mendapatkan nilai Y sama dengan 0,14, dan X kuadrat sama dengan 1 sehingga mendapatkan nilai X kali Y sama dengan 0,14. Dan begitupun dengan seterusnya, sehingga kita dapatkan jumlah XI kali YI sama dengan 11,93. Begitupun dengan tabel regresi data 2, kita mendapatkan jumlah sebesar 10,69. Selanjutnya kita masuk di perhitungan. Perhitungan R total data 1, di mana di sini kita mencari nilai RA, RB, RC, R, RB3, RC4, dan R total, di mana nilai RA sebesar 20 ohm, RB sebesar 25 ohm, RC sebesar 33,3 ohm, RB3 sebesar 115 ohm, dan RC4 sebesar 103,2 ohm. Kemudian nilai R totalnya yang kita dapatkan yaitu 74,42 ohm. Selanjutnya
perhitungan R total data 2. Sama saja caranya di perhitungan R total data 1. Di mana RA kita dapatkan 22,1 ohm, RB kita dapatkan 27,01 ohm, RC kita dapatkan 37,3 ohm, dan RB3 sebesar 127,01 ohm, dan RC4 sebesar 117,3 ohm, dan R totalnya sebesar 83,08 ohm. Kemudian kita masuk di perhitungan linear data 1. Di sini kita akan mencari nilai A1 dengan A0. Nilai A1 sebesar 0,013, sedangkan nilai A0-nya 0,124. Kita juga mencari nilai errornya. Nilai error yang kita dapatkan sebesar 3%. Selanjutnya, perhitungan linear data 2. Sama saja di sebelumnya. Kita mencari nilai A1 dengan A0, di mana nilai A1 kita dapatkan sebesar 0,13 dan nilai A0 sebesar 98%. Kemudian perhitungan nilai 1 data 1 yaitu I sama dengan V per R total, sehingga kita dapatkan 10 dibagi 74 kali 42 sama dengan 0,13. Kemudian perhitungan nilai data 2, di mana I sama dengan V per R total, sehingga kita mendapatkan nilai I sama dengan 10 dibagi 83,08 sama dengan 0,12. Selanjutnya kita masuk di pembahasan. Berdasarkan arus yang diperoleh, arus I berbanding lurus dengan tegangan V serta berbanding terbalik dengan R, di mana semakin besar V, semakin besar juga I. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan yang kita dapatkan, nilai R eksperimen sama dengan 76,92 dan R teoritis sama dengan 7,69, di mana kedua nilai tersebut dimasukkan di dalam perhitungan nilai error. Yang ketiga, berdasarkan data 1 yang didapat di dalam percobaan praktikum simulasi PET memiliki hasil I. Selanjutnya kita masuk di bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu semakin besar tegangan baterai yang diberikan, maka nilai arus semakin besar. Yang kedua, nilai pengganti yang didapatkan menggunakan prinsip jembatan Webstone sebesar 74,42. Kesimpulan yang ketiga, nilai R total data 1 yaitu sebesar 74,42, sedangkan untuk data 2 sebesar 83,08. Kemudian saran yang pertama yaitu sebelum kita melakukan praktikum, kita harus membaca modul terlebih dahulu. Yang kedua, perhatikan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam PET. Saran yang ketiga, lakukan percobaan di PET dengan teliti agar nilai yang didapatkan tidak akurat. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.